Bab 11. Pikiran bawah sadar Anda sebagai mitra dalam kesuksesan. Kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama di dunia ini dapat disebut sebagai kesuksesan. Hal-hal yang nyata dalam hidup, seperti kedamaian, keharmonisan, integritas, keamanan, dan kebahagiaan tidak berwujud. Mereka berasal dari diri manusia yang terdalam. Sukses adalah mencintai pekerjaan Anda. Meskipun, jika seseorang adalah seorang psikiater, tidak cukup baginya untuk mendapatkan ijazah dan meletakkannya di dinding, ia harus mengikuti perkembangan zaman, menghadiri konvensi, dan terus mempelajari pikiran dan cara kerjanya. Dalam kasus seperti itu, berdoalah untuk memohon bimbingan sebagai berikut. Kecerdasan pikiran bawah sadar saya yang tak terbatas, mengungkapkan kepada saya tempat saya yang sebenarnya dalam kehidupan. Sukses adalah menghususkan diri pada suatu cabang pekerjaan tertentu, dan mengetahui lebih banyak tentang hal tersebut daripada orang lain. Pemuda harus menjadi sangat tertarik dengan pekerjaannya dan harus memiliki keinginan untuk melayani dunia. Ada kontras yang besar dalam sikap pikiran ini, jika dibandingkan dengan orang yang hanya ingin mencari nafkah atau hanya bertahan hidup. Orang yang sukses mencintai pekerjaannya dan mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Banyak industrialis besar saat ini bergantung pada penggunaan pikiran bawah sadar yang benar untuk kesuksesan mereka. Jika Anda membayangkan sebuah tujuan dengan jelas, Anda akan diberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dengan cara-cara yang tidak Anda sadari, melalui kekuatan pikiran bawah sadar Anda yang menakjubkan. Anda tidak boleh melupakan kekuatan yang mendasari kekuatan kreatif pikiran bawah sadar Anda. Ini adalah energi yang berada di belakang semua langkah dalam rencana kesuksesan. Apapun bidang tindakan Anda harus mempelajari hukum-hukum pikiran bawah sadar Anda. Bab 12. Para ilmuwan menggunakan pikiran bawah sadar. Sebuah contoh bagaimana seorang ahli kimia terkenal, Friedrich von Stradonitz, menggunakan pikiran bawah sadarnya untuk memecahkan masalahnya adalah sebagai berikut. Dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama untuk mencoba menyusun ulang 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen dari sebuah rumus, dan dia terus-menerus kebingungan dan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Lelah dan letih, ia menyerahkan permintaan itu sepenuhnya ke pikiran bawah sadarnya. Tak lama kemudian, saat ia hendak naik bus London, pikiran bawah sadarnya memberikan gambaran kepada pikiran sadarnya tentang seekor ular yang tiba-tiba menggigit ekornya sendiri dan berputar seperti roda peniti. Jawaban ini, dari pikiran bawah sadarnya, memberinya jawaban yang telah lama dicari, yaitu susunan melingkar dari atom-atom yang dikenal sebagai cincin bensin. Dengan merenungkan secara diam-diam setiap perbaikan yang memungkinkan, ia tidak menghabiskan waktu untuk memperbaiki cacat, dan mampu memberikan kepada para teknisi produk yang sempurna dari pikirannya. Bagaimana seorang naturalis terkenal memecahkan masalahnya? Profesor Agassiz, seorang naturalis Amerika yang terkenal, menemukan aktivitas pikiran bawah sadarnya yang tak kenal lelah sewaktu ia tidur. Tak lama kemudian, dia terbangun pada suatu malam dan yakin bahwa saat tidur dia telah melihat ikannya dengan semua fitur yang hilang, telah dipulihkan dengan sempurna. Seorang dokter yang luar biasa memecahkan masalah diabetes. Beberapa tahun yang lalu saya menerima clipping dari sebuah majalah yang menggambarkan asal mula penemuan insulin. Saat tertidur, pikiran bawah sadarnya menginstruksikan dia untuk mengekstrak residu dari saluran pankreas anjing yang merosot. Banting secara sadar memikirkan masalah tersebut selama beberapa waktu untuk mencari solusi, jalan keluar, dan pikiran bawah sadarnya merespons dengan tepat. Teruslah membalikkan masalah tersebut setiap malam ke pikiran bawah sadar sebelum tidur, seolah-olah Anda belum pernah melakukannya. Anda mungkin percaya bahwa akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Pikiran bawah sadar Anda tidak lekang oleh waktu dan ruang. Lothar von Blanksmith, seorang anggota Rocket Society dan seorang insinyur elektronik riset yang luar biasa, memberikan ringkasan berikut ini tentang bagaimana dia menggunakan pikiran bawah sadarnya untuk membebaskan dirinya dari kematian yang pasti di tangan para penjaga yang brutal di sebuah tambang batu bara di sebuah kamp penjara di Rusia.
Saya tahu bahwa pikiran bawah sadar saya pasti akan menemukan caranya. Bab 13. Alam bawah sadar Anda dan keajaiban tidur. Anda menghabiskan sekitar 8 dari setiap 24 jam, atau sepertiga dari seluruh hidup Anda, untuk tidur. Tidur adalah hukum ilahi, dan banyak jawaban atas masalah kita, datang kepada kita saat kita tertidur lelap di atas tempat tidur. Banyak orang yang menganjurkan teori bahwa Anda lelah di siang hari, bahwa Anda tidur untuk mengistirahatkan tubuh, dan bahwa proses perbaikan terjadi saat Anda tidur. Pikiran bawah sadar Anda tidak pernah beristirahat atau tidur. Proses penyembuhan berlangsung lebih cepat saat Anda tidur karena tidak ada gangguan dari pikiran sadar Anda. John Bigelow, seorang ahli penelitian terkenal tentang tidur, mendemonstrasikan bahwa pada malam hari saat tidur, Anda menerima kesan yang menunjukkan bahwa saraf mata, telinga, hidung, dan pengecap aktif saat tidur, dan juga saraf otak Anda cukup aktif. Bigelow juga menyatakan, hasil penelitian saya tidak hanya memperkuat keyakinan saya, bahwa pembebasan dari kerja keras dan aktivitas yang seharusnya bukanlah tujuan akhir dari tidur, tetapi juga memperjelas keyakinan saya, bahwa tidak ada bagian dari kehidupan manusia yang lebih penting, bagi perkembangan spiritual yang simetris dan sempurna, daripada saat ia terpisah dari dunia fenomenal dalam tidur. Pikiran sadar Anda terlibat dengan kekesalan, perselisihan, dan pertengkaran pada hari itu, dan sangat penting untuk menarik diri secara berkala dari bukti indera dan dunia objektif, dan berkomunikasi secara diam-diam dengan kebijaksanaan batin pikiran bawah sadar Anda. Anda menjadi tertidur dari dunia indera dan hidup dengan kebijaksanaan dan kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Efek mengejutkan dari kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan Anda menjadi mudah tersinggung, murung, dan depresi. Seiring bertambahnya jam tidur, penyimpangan terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama, mungkin 2 atau 3 detik. Kecerdasan kreatif dari pikiran bawah sadar, mengetahui apa yang terbaik. Kebijaksanaan pikiran bawah sadar Anda, dapat menginstruksikan dan melindungi Anda sehubungan dengan permintaan Anda untuk melakukan tindakan yang benar ketika Anda tidur. Bab 14. Pikiran bawah sadar Anda dan masalah perkawinan. Perenungan akan cita-cita ilahi, studi tentang hukum-hukum kehidupan, kesepakatan bersama akan tujuan dan rencana bersama, dan kenikmatan akan kebebasan pribadi akan menghasilkan pernikahan yang harmonis, kebahagiaan pernikahan, dan rasa kesatuan di mana keduanya menjadi satu. Seperti halnya semua masalah pria dan wanita lainnya, masalah perceraian, perpisahan, pembatalan, dan proses pengadilan yang tak berkesudahan dapat ditelusuri secara langsung, karena kurangnya pengetahuan tentang cara kerja dan keterkaitan pikiran sadar dan bawah sadar. Bukanlah pernikahan yang sejati, jika seorang pria menikahi seorang wanita demi uang, kedudukan sosial, atau untuk mengangkat egonya, karena hal ini menunjukkan kurangnya ketulusan, kejujuran, dan cinta sejati. Keamanannya bergantung pada pengetahuannya tentang interaksi pikiran sadar dan bawah sadar dan penerapannya. Seorang wanita tidak bergantung pada suaminya untuk kesehatan, kedamaian, sukacita, inspirasi, bimbingan, cinta, kekayaan, keamanan, kebahagiaan, atau apapun di dunia ini. Bagaimana cara menarik suami yang ideal? Anda sekarang sudah mengenal cara kerja pikiran bawah sadar Anda. Mulailah sekarang untuk membuat pikiran bawah sadar Anda terkesan dengan kualitas dan karakteristik yang Anda inginkan dari seorang pria. Bicaralah pada pikiran bawah sadar Anda dan katakan padanya, saya sekarang sedang menarik seorang pria yang jujur, tulus, setia, damai, bahagia, dan sejahtera. Saya tahu ada hukum tarik-menarik yang tak tertahankan dan saya menarik seorang pria sesuai dengan keyakinan bawah sadar saya. Kemudian, Anda akan mendapatkan sukacita dengan menarik seorang pria yang memiliki kualitas dan karakteristik yang Anda pikirkan secara mental. Terimalah anugerah cinta ini, yang telah Anda berikan kepada pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana cara menarik istri yang ideal? Tegaskan sebagai berikut, saya sekarang menarik wanita yang tepat yang sepenuhnya sesuai dengan saya. Saya tahu saya dapat memberikan cinta, cahaya, kedamaian, dan sukacita kepada wanita ini.
Berikut ini adalah doa khusus yang ia gunakan untuk mematahkan pola bawah sadar lama, dan menarik baginya pasangan yang ideal. Saya sedang membangun mentalitas saya, menjadi tipe pria yang sangat saya idam-idamkan. Pria yang saya inginkan sebagai suami adalah yang kuat, berkuasa, penuh kasih. Bab 15. Pikiran bawah sadar Anda dan kebahagiaan Anda. William James, Bapak Psikologi Amerika, mengatakan bahwa penemuan terbesar pada abad ke-19, bukanlah dalam bidang ilmu pengetahuan fisik. Kebahagiaan sejati dan abadi akan datang ke dalam hidup Anda, pada saat Anda mendapatkan kesadaran yang jelas, bahwa Anda dapat mengatasi segala kelemahan, pada saat Anda menyadari bahwa pikiran bawah sadar Anda dapat menyelesaikan masalah Anda, menyembuhkan tubuh Anda, dan mensejahterakan Anda melebihi impian yang Anda impikan. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, kekuatan dan kebijaksanaan pikiran bawah sadar Anda untuk memimpin, membimbing, mengatur, dan mengarahkan semua jalan Anda akan menjadi tenang, tenteram, dan rileks. Ketika Anda memancarkan cinta, kedamaian, dan niat baik kepada semua orang, Anda benar-benar membangun suprastruktur kebahagiaan untuk semua hari dalam hidup Anda. Anda harus memilih kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran. Paulus mengungkapkan kepada Anda, bagaimana Anda dapat berpikir untuk memasuki kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan kebahagiaan, dalam kata-kata ini. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang jujur, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kesucian, semua yang disebut keutamaan, semua yang disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Beginilah cara Anda melakukannya. Ketika Anda membuka mata di pagi hari, katakan pada diri sendiri, ketertiban ilahi menguasai hidup saya hari ini dan setiap hari. Saya dibimbing secara ilahi sepanjang hari, dan apapun yang saya lakukan akan berhasil. Saya akan sukses luar biasa dalam semua usaha saya hari ini. Saya pasti akan bahagia sepanjang hari. Mulailah setiap hari dengan cara ini, maka Anda akan memilih kebahagiaan, dan Anda akan menjadi orang yang berseri-seri. Dia membiasakan diri untuk bahagia. Beberapa tahun yang lalu, saya tinggal selama sekitar 1 minggu di sebuah rumah petani di Connemara di pantai barat Irlandia. Ada orang-orang yang telah begitu lama mengalami depresi, kesedihan, dan ketidakbahagiaan sehingga ketika mereka tiba-tiba dibuat bahagia oleh suatu berita yang indah, baik, dan menggembirakan, mereka akan menjadi seperti wanita yang berkata kepada saya, "Salah jika saya merasa sangat bahagia." Mereka telah begitu terbiasa dengan pola mental yang lama, sehingga mereka tidak merasa nyaman untuk menjadi bahagia. Wanita ini tidak benar-benar ingin bahagia. Banyak orang memilih ketidakbahagiaan dengan menghibur diri dengan pemikiran-pemikiran ini, hari ini adalah hari yang kelam, semuanya akan menjadi buruk. Jika Anda memiliki sikap pikiran seperti ini di pagi hari, Anda akan menarik semua pengalaman ini kepada Anda, dan Anda akan sangat tidak bahagia. Emerson, filsuf terkemuka Amerika, berkata, manusia adalah apa yang ia pikirkan sepanjang hari. Bab 16. Pikiran bawah sadar Anda dan hubungan antar manusia yang harmonis. Dalam mempelajari buku ini, Anda akan mengetahui bahwa pikiran bawah sadar Anda adalah sebuah mesin perekam, yang dengan setia mereproduksi apapun yang Anda torehkan padanya. Anda tertarik dengan makna batinnya dari sudut pandang pikiran bawah sadar Anda. Seperti yang Anda inginkan agar orang lain berpikir tentang Anda, pikirkanlah hal yang sama tentang mereka. Pikiran dan emosi negatif ini meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda, dan menyebabkan segala macam kesulitan dan penyakit dalam hidup Anda. Sebuah studi tentang ayat-ayat ini dan penerapan kebenaran batin yang terkandung di dalamnya, merupakan kunci nyata untuk hubungan yang harmonis. Pikiran Anda bersifat kreatif, oleh karena itu, Anda benar-benar menciptakan dalam pengalaman Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan dan rasakan tentang orang lain. Ketika Anda mengetahui hukum ini dan cara kerja pikiran bawah sadar Anda akan berhati-hati dalam berpikir, merasakan, dan bertindak dengan benar terhadap orang lain.
Kebaikan yang kamu perbuat untuk orang lain akan dibalas dengan kebaikan yang sama, dan kejahatan yang kamu perbuat akan dibalas dengan kejahatan yang sama pula menurut hukum pikiranmu sendiri. Pikiran bawah sadar Anda bersifat impersonal dan tidak berubah, tidak mempertimbangkan orang lain atau menghormati afiliasi agama atau institusi apapun. Cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak terhadap orang lain pada akhirnya kembali pada diri Anda sendiri. Bab 17. Cara menggunakan pikiran bawah sadar Anda untuk memaafkan. Hidup tidak pilih kasih. Tuhan adalah kehidupan, dan prinsip kehidupan ini mengalir melalui Anda saat ini. Tuhan senang mengekspresikan dirinya sebagai harmoni, kedamaian, keindahan, sukacita, dan kelimpahan melalui Anda. Jika Anda membuat perlawanan dalam pikiran Anda terhadap aliran kehidupan melalui Anda, kemacetan emosional ini akan menggeram di pikiran bawah sadar Anda dan menyebabkan semua jenis kondisi negatif. Pemikiran negatif dan destruktif manusia membawa semua kondisi ini. Banyak orang yang terbiasa melakukan perlawanan mental terhadap arus kehidupan dengan menuduh dan mencela Tuhan atas dosa, penyakit, dan penderitaan umat manusia. Selama orang-orang menghibur konsep negatif tentang Tuhan, mereka akan mengalami reaksi negatif secara otomatis dari pikiran bawah sadar mereka. Begitu orang-orang ini menghibur Tuhan yang penuh kasih di dalam pikiran dan hati mereka, dan ketika mereka percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang mengawasi mereka, merawat mereka, membimbing mereka, menopang dan menguatkan mereka, konsep dan keyakinan tentang Tuhan atau prinsip hidup ini akan diterima oleh pikiran bawah sadar mereka, dan mereka akan mendapati diri mereka diberkati dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak sengaja memakan makanan yang tercemar, maka prinsip hidup akan memaafkan Anda dan membuat Anda memuntahkannya kembali untuk menjaga Anda. Jika tangan Anda terbakar, prinsip kehidupan mengurangi pembengkakan dan kemacetan, dan memberi Anda kulit, jaringan, dan sel-sel baru. Bagaimana dia membuang perasaan bersalah itu? Saya mengenal seorang pria yang bekerja setiap malam sampai sekitar pukul 1 pagi. Pria ini menyadari bahwa Tuhan tidak mengutuk atau menghukum siapapun, dan bahwa semua penderitaannya disebabkan oleh reaksi pikiran bawah sadarnya terhadap pemikirannya yang negatif dan merusak. Beban rasa bersalah dan penghukuman diri sendiri terangkat dari pikirannya, dan dia mengalami kesembuhan total. Seorang pembunuh belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Seorang pria yang membunuh saudaranya di Eropa mengunjungi saya beberapa tahun yang lalu. Dia menderita penderitaan mental yang luar biasa dan tersiksa karena percaya bahwa Tuhan harus menghukumnya. Penjelasan saya kepadanya adalah bahwa secara fisik dan psikologis dia bukanlah orang yang sama dengan orang yang menembak saudaranya, karena para ilmuwan memberitahu kita bahwa setiap sel tubuh kita berubah setiap 11 bulan. Selain itu, secara mental dan spiritual dia adalah manusia baru. Bab 18. Bagaimana alam bawah sadar Anda menghilangkan hambatan mental? Jika Anda dihadapkan pada situasi yang sulit dan Anda tidak dapat melihat jalan keluarnya dengan jelas, prosedur terbaik adalah mengasumsikan bahwa kecerdasan yang tak terbatas di dalam pikiran bawah sadar Anda, mengetahui semua dan melihat semua, memiliki jawabannya, dan mengungkapkannya kepada Anda sekarang. Sikap mental baru Anda bahwa kecerdasan kreatif membawa solusi yang membahagiakan akan memungkinkan Anda untuk menemukan jawabannya. Kebiasaan adalah fungsi dari pikiran bawah sadar Anda. Kemudian, tindakan kebiasaan otomatis dari pikiran bawah sadar Anda mengambil alih. Jika Anda mengulangi pikiran atau tindakan negatif dalam jangka waktu tertentu, Anda akan berada di bawah paksaan kebiasaan. Meskipun dia mulai minum atas inisiatifnya sendiri, dia juga mulai menyadari bahwa dia dapat mengubah kebiasaan tersebut dan membangun kebiasaan baru. Gagasan tentang ketidakberdayaan ini beroperasi sebagai sugesti yang kuat pada pikiran bawah sadarnya dan memperparah kelemahannya, membuat hidupnya menjadi serangkaian kegagalan. Ketika keduanya bekerja sama, ide atau keinginan yang ditanamkan dalam pikiran bawah sadar akan terwujud. Kemudian dia mengisi pikirannya dengan gambaran akhir yang diinginkan, karena mengetahui pikiran bawah sadarnya dapat mewujudkannya dengan cara yang paling mudah. Ketika perhatiannya mengembara,
dia membiasakan diri untuk segera mengingat gambaran mental putrinya dengan senyumannya, dan pemandangan rumahnya yang diramaikan oleh suaranya yang ceria. Dia tekun melakukannya karena dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan membentuk pola kebiasaan baru dalam pikiran bawah sadarnya. Film dibuat dalam kegelapan, demikian juga, gambaran mental dibuat dalam ruang gelap pikiran bawah sadar. Perhatian yang terfokus, menyadari bahwa pikiran sadarnya hanyalah sebuah kamera, ia tidak berusaha keras. Block menyadari bahwa masalahnya ada di dalam pikirannya, dan sangat penting untuk mengubah sikap mentalnya. Perjalanannya yang disebut sebagai kemalangan, dipatahkan dengan cara berikut ini. Saya menyadari bahwa saya adalah satu dengan kecerdasan pikiran bawah sadar saya yang tak terbatas, yang tidak mengenal rintangan, kesulitan, atau penundaan. Bab 19. Cara menggunakan pikiran bawah sadar untuk menghilangkan rasa takut. Salah satu siswa kami mengatakan kepada saya bahwa dia diundang untuk berbicara di sebuah perjamuan. Dia mengatasi rasa takutnya dengan cara ini. Selama beberapa malam, ia duduk di kursi selama sekitar 5 menit dan berkata pada dirinya sendiri secara perlahan, pelan, dan positif, saya akan menguasai rasa takut ini. Dia menjalankan hukum pikiran yang pasti dan mengatasi rasa takutnya. Ketika benih-benih positif ini, atau pikiran-pikiran, meresap ke dalam alam bawah sadar, mereka akan tumbuh sesuai dengan jenisnya, dan Anda akan menjadi tenang, tenteram, dan tenang. Ketakutan adalah pikiran dalam pikiran Anda, dan Anda takut pada pikiran Anda sendiri. Cara saya mengatasinya adalah dengan berdiri di hadapan penonton, melakukan hal yang saya takuti, dan kematian rasa takut itu pasti. Ketika Anda menegaskan secara positif bahwa Anda akan menguasai ketakutan Anda, dan Anda sampai pada keputusan yang pasti dalam pikiran sadar Anda melepaskan kekuatan alam bawah sadar, yang mengalir sebagai respons terhadap sifat pikiran Anda. Pikiran bawah sadar mengambil ketakutan Anda, sebagai sebuah pertanyaan ulang, mulai mewujudkannya, dan membawanya ke dalam pengalaman Anda. Ketakutan akan kegagalan. Kadang-kadang para pemuda dari universitas setempat datang menemui saya, begitu juga para guru sekolah, yang sering terlihat menderita amnesia sugestif saat ujian. Ketakutan berada di balik amnesia sementara, dan itu adalah penyebab dari seluruh pengalaman. Pikiran yang diselimuti oleh emosi ketakutan yang kuat terwujud dalam pikiran bawah sadar. Dengan kata lain, pemuda ini meminta pikiran bawah sadarnya untuk memastikan bahwa dia gagal, dan itulah yang dilakukannya. Bagaimana dia mengatasi rasa takut? Dia belajar bahwa pikiran bawah sadarnya adalah gudang ingatan, dan memiliki catatan yang sempurna, tentang semua yang telah dia dengar dan baca selama pelatihan medisnya. Selain itu, ia belajar bahwa pikiran bawah sadar bersifat responsif dan timbal balik. Kekuatan pikiran bawah sadar yang maha bijaksana dan maha kuasa mengambil alih, mendikte, dan mengarahkan pikiran sadarnya. Bab 20. Cara agar tetap muda dalam semangat selamanya. Pikiran bawah sadar Anda tidak pernah menjadi tua. Kelelahan atau usia tua tidak dapat diprediksi dari kualitas atau kekuatan spiritual apapun. Pada saat yang sama, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dan mengenal banyak orang yang tidak terkenal, dalam lingkungan yang lebih rendah, termasuk dalam kelompok manusia yang tangguh, yang telah membuktikan bahwa usia tua itu sendiri tidak menghancurkan kekuatan kreatif pikiran dan tubuh. Dengan ekspresi keputusasaan dia mengkhianati filosofi palsunya, kita dilahirkan, tumbuh, menjadi tua, tidak berguna, dan itulah akhirnya. Memang, dia telah menjadi tua dalam kehidupan pemikirannya, dan pikiran bawah sadarnya membawa semua bukti dari kebiasaan berpikirnya. Usia adalah awal dari kebijaksanaan. Sayangnya, banyak orang yang memiliki sikap yang sama dengan pria yang tidak bahagia ini. Mereka takut akan apa yang mereka sebut sebagai usia tua, akhir, dan kepunahan, yang sebenarnya berarti mereka takut akan kehidupan. Kebijaksanaan adalah kesadaran akan kekuatan spiritual yang luar biasa, dalam pikiran bawah sadar Anda, dan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan kekuatan ini untuk menjalani kehidupan yang penuh dan bahagia. Sambutlah perubahan. Usia tua bukanlah suatu kejadian yang tragis.
Kehidupan manusia bersifat spiritual dan abadi. Pikiran dan roh tidak menjadi tua. Alkitab berkata, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Orang yang berpikir atau percaya bahwa siklus duniawi dari kelahiran, masa remaja, masa muda, kedewasaan, dan masa tua adalah satu-satunya yang ada dalam hidup, sungguh patut dikasihani. Saya mengatakan kepada para pria dan wanita dalam ceramah-ceramah saya, bahwa mereka harus menerima apa yang kita sebut sebagai usia tua dengan lapang dada. Usia memiliki kemuliaan, keindahan, dan kebijaksanaannya sendiri, yang menjadi miliknya. Kedamaian, cinta, sukacita, keindahan, kebahagiaan, kebijaksanaan, kehendak baik, dan pengertian adalah kualitas-kualitas yang tidak akan pernah menjadi tua atau mati. Sekian dan terima kasih.